Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Setelah musim lalu berhasil meraih semua gelar atau sebutannya meraih quadruple, musim ini berjalan sedikit lebih sulit guys, tapi masih tetap menyenangkan dengan beberapa hasil positif yang saya raih musim ini. Dan di kesempatan kali ini saya akan membahas cara melatih pemain setiap hari. Cara ini sebenarnya sudah saya bahas, tapi sudah cukup lama guys. Kalau nggak salah, saya membahasnya pada bulan apa ya guys, pokoknya udah cukup lama. Top 11-nya masih dalam versi 2D atau 2D, dan saya juga akan menjawab beberapa pertanyaan mengenai latihan secara tim dan individu. Oke guys, sebelum kita membahas lebih jauh, buat teman-teman yang belum mendukung channel ini, jika berkenan kamu bisa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan juga notifikasinya agar teman-teman selalu update terbaru dari NN Top 11 Channel. Oke, dan pertama saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sering diajukan kepada saya guys. Pertama, kapan riset harian atau jam berapa riset harian dimulai? Yang kedua, kapan waktu yang tepat untuk melatih pemain setiap hari? Dan yang ketiga, mengatasi 2 kali bonus latihan yang hilang. Dan yang keempat, seberapa penting atribut terang pada pemain? Sebenarnya semuanya sudah pernah saya bahas, tapi buat teman-teman yang baru bermain game Top 11 mungkin bingung nyarinya di mana, dan saya juga ngasih judulnya kadang nggak jelas. Jadi kali ini saya akan memperjelas lagi agar teman-teman mudah memahami apa yang saya bahas kali ini. Oke guys, dan kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang bersangkutan dengan latihan saja guys. Mungkin di lain waktu jika sempat saya akan membahas yang lainnya juga. Keempat pertanyaan yang saya sebutkan tadi berkaitan dengan latihan setiap hari. Jadi saya akan menjawab pertanyaan pertama, yaitu kapan riset harian biasanya. Oke. Untuk riset harian sendiri sekitar jam 8.30 pagi atau sekitar jam 9 pagi guys, tergantung wilayah. Kalau di tempat saya biasanya riset harian itu jam 8 pagi. Lalu untuk cara menentukannya sendiri, apakah hari ini sudah di riset apa belum, kamu bisa melihatnya dengan mudah. Pertama, kamu masuk ke menu latihan. Kemudian kamu cek bonus latihan kemarin berapa persen. Misalkan kemarin kamu melatih pemain dan mendapatkan bonus latihan sebesar 40%. Jika hari ini pas kamu login ternyata sudah menurun atau berkurang menjadi 32%, itu tandanya hari ini sudah di reset guys, atau sudah ganti hari di Top 11. Dan jika ternyata masih 40% bonus latihannya, berarti belum di reset guys. Kamu bisa tunggu sampai jam 9. Jika sudah 32% bonus latihannya, itu tandanya berarti hari ini sudah di reset. Lalu kapan waktu yang tepat untuk melatih pemain secara tim? Waktu yang tepat untuk melatih pemain secara tim untuk mendapatkan bonus latihan yaitu jam 9 pagi. Usahakan konsisten setiap hari. Karena jika kamu melatih pemain di waktu berbeda, misalkan hari ini kamu melatih jam 12 siang dan kamu melatih menggunakan 2 kali bonus latihan, otomatis besoknya bonus latihan akan keluar jam 12 siang lagi guys. Jadi usahakan melatih pemain dan menggunakan bonus latihan itu pagi jam 9 sebelum ada pertandingan. Setelah latihan, biasanya pemain akan sedikit kelelahan dan kamu bisa mulai memulihkan kondisi dengan menonton iklan singkat. Pastikan hanya pemain inti saja guys dan beberapa pemain cadangan. Lalu pertanyaan selanjutnya yaitu seberapa penting atribut terang? Menurut saya sangat penting guys. Atribut terang berguna untuk menentukan pemain itu seperti apa. Seperti halnya playstylist. Pemain itu bisa sangat bagus jika kita melatih atribut terangnya dengan tepat. Lalu kita sesuaikan dengan strategi yang ingin kita terapkan. Dan mungkin saya akan membahas pentingnya menyesuaikan atribut terang dan strategi di kesempatan selanjutnya guys.
Oke, dan kali ini kita akan fokus melatih pemain terlebih dahulu. Oh iya guys, buat teman-teman yang ingin mulai mengumpulkan booster kondisi, sebaiknya mulai mengumpulkan setelah tidak ada pertandingan lagi hari ini, agar saat pemain kamu kondisinya kelelahan, kamu bisa segera memulihkannya dengan menonton iklan dan tidak mengambil booster kondisi dari tabungan booster kondisi yang kita miliki. Oke guys, apa teman-teman sekarang sudah mulai paham apa yang saya bahas? Jika sudah, saya akan mulai berbagi cara bagaimana cara saya melatih pemain setiap hari dan drill apa saja yang saya gunakan setiap harinya guys. Apakah latihan itu menggunakan drill latihan yang intensitasnya sangat sulit atau menggunakan drill latihan dengan intensitas sangat mudah? Mari simak baik-baik video ini hingga selesai. Sekali lagi buat teman-teman yang belum mendukung channel ini, silahkan klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Oke. Dan di sini saya memiliki bonus latihan di angka 32%. Itu tandanya saya belum melatih pemain. Tapi pemain-pemain saya baru saja bertanding dan kondisinya sedikit menurun, guys. Oke, pertama saya akan melatih penjaga gawang dan back secara bersamaan. Kemudian klik konfirmasi. Kemudian klik selesai dan pilih drill. Untuk latihan pemain bertahan, saya akan menggunakan drill latihan fisik dan mental yang utama. Seperti halnya manusia sungguhan guys. Sebelum kita bermain bola, kita harus pemanasan terlebih dahulu. Katanya biar nggak kram. Begitupun di game Top 11. Saya sesuaikan saja karena ya game ini sedikit real. Walaupun kadang-kadang ya teman-teman bilang bahwa itu hanya teori saja. Bacot. Tapi kita sesuaikan saja karena ya anggap aja ini game beneran gitu guys. Anggap saja kita lagi ngelatih pemain, anggap aja kita jadi manajer sungguhan. Latihan yang kedua yaitu drill latihan bertahan. Di sini saya menggunakan drill latihan hentikan penyerang, antisipasi bola atas, kemudian pertahanan segaris dan latihan pressing. Kondisi pemain akan minus 14,25%. Di sini saya menggunakan drill latihan yang cukup bagus. Dan untuk mendapatkan 2 kali bonus latihan, kamu bisa klik di sini guys. Jadi saya ulangi lagi, usahakan melatih pemain pagi-pagi jam 9. Usahakan guys. Jadi biar jadi kebiasaan rutin teman-teman guys. Oke guys, untuk mendapatkan 2 kali bonus latihan, kamu bisa klik di sini. Dan buat teman-teman yang belum tahu kegunaan 2 kali bonus latihan itu untuk apa sih? Nah, bonus latihan ini berguna agar kita tidak melakukan banyak latihan guys. Jadi cukup 1 kali latihan per zona saja. Nanti kan saya sudah melatih zona bertahan, kemudian zona penguasaan dan zona serangan. Jadi berbeda. Kemudian untuk bonus latihan kondisi sendiri bisa kita dapatkan dari ketiga zona tersebut, yaitu pertahanan, penguasaan, dan serangan. Oke, iklan berhasil ditonton dan pemain sudah mulai berlatih. Di sini kita klik asal aja biar cepat. Oke, sekarang kita lihat bahwa bonus kondisi sudah meningkat dan bonus pertahanan pun sudah ikut meningkat. Tinggal bonus penguasaan dan menyerang. Selanjutnya, kita bisa masuk kembali ke menu latihan, kemudian pilih pemain. Untuk latihan yang kedua, saya akan fokus untuk meningkatkan bonus penguasaan, yaitu dengan cara melatih gelandang bertahan dan gelandang. Di sini ada 7 pemain yang terpilih, jadi kita harus menambahkan beberapa pemain lagi agar ada lebih dari 8 pemain yang kita pilih. Gunanya untuk apa? Gunanya agar kita juga bisa mendapatkan bonus kondisi. Karena untuk mendapatkan bonus kondisi minimal kita harus melatih 8 pemain guys. Misalkan di bawah 8 kita tidak akan mendapatkan bonus kondisi. Untuk latihan yang kedua saya akan memilih drill latihan acak atau kita mix. Di sini saya menempatkan drill latihan fisik dan mental yang utama. Contoh seperti karoika bertangga ataupun peregangan. Dan pertama saya akan menggunakan drill latihan peregangan terlebih dahulu guys. Kemudian yang kedua saya bisa menempatkan drill latihan karoika bertangga.
Dua drill latihan ini berguna untuk meningkatkan kecepatan dan agresivitas pemain. Selanjutnya kita bisa memilih drill latihan yang ada atribut umpan, penempatan posisi, dan juga kreativitas. Contoh pertama di sini saya akan menggunakan drill latihan kucing-kucingan. Selanjutnya gunakan kepalamu atau analisis video. Oke, saya akan menggunakan drill analisis video saja. Di sini kita bisa mendapatkan atribut kreativitas, penempatan posisi, dan keberanian. Kemudian untuk drill latihan menyerang, saya akan menggunakan drill latihan serangan balik cepat dengan intensitas sangat sulit, kemudian giring bola zigzag. Rata-rata drill latihan bertahan dan menyerang ada atribut umpan, kreativitas, dan penempatan posisinya guys. Ini sangat penting untuk gelandang ataupun gelandang bertahan. Sama halnya dengan melatih pemain bertahan tadi guys, kita bisa menonton iklan di sini untuk mendapatkan 2 kali bonus latihan. Tonton iklannya hingga selesai dan saya akan skip biar videonya tidak memakan durasi yang cukup panjang. Oke, iklan berhasil ditonton dan pemain sudah mulai berlatih. Kita bisa lihat di sini bonus kondisi, penguasaan, pertahanan hingga serangan sudah mulai meningkat. Sekarang bonus tim dan individu sudah terlihat meningkat. Kita butuh 2 kali latihan lagi, dan kali ini kita bisa masuk ke menu latihan, kemudian pilih zona lagi guys. Pilih zona. Kali ini saya akan melatih gelandang serang dan striker. Di sini sudah ada 10 pemain yang terpilih. Lalu klik konfirmasi. Dan saya akan menambahkan beberapa pemain lagi. Oke, kita tambahkan beberapa pemain lagi di sini. Jika sudah, lalu klik selesai. Kemudian pilih drill. Sama halnya melatih pemain bertahan dan gelandang. Pertama, saya akan menggunakan drill latihan fisik dan mental. Kemudian saya akan memilih drill latihan peregangan dan sprint. Kemudian untuk drill latihan menyerang, saya akan menggunakan drill latihan teknik menembak. Dan dari latihan ini pemain akan meningkatkan atribut kecepatan, kebugaran, dan kekuatan. Selanjutnya kita juga bisa meningkatkan atribut penyelesaian dan tembakan dengan menggunakan drill latihan teknik menembak dan permainan sayap. Kemudian satu lagi yaitu serangan balik cepat untuk meningkatkan kreativitas, umpan-umpan silang, dan penyelesaian. Dan yang terakhir yaitu drill latihan oper lari tembak untuk mengasah kerjasama timnya guys. Setelah sudah, klik selesai, dan sama seperti 2 latihan tadi, kita akan mendapatkan 2 kali bonus latihan dengan menonton iklan singkat di sini. Oke, setelah iklan berhasil diputar, kita bisa melihat pemain sudah mulai berlatih dan bonus latihan sedikit lagi hampir mencapai 10% untuk bonus latihan menyerang, pertahanan, penguasaan, dan kondisi. Sedangkan di sini bonus latihan kondisi sudah di angka 10% guys. Dan untuk latihan selanjutnya kita bisa memilih semua pemain. Kamu bisa pilih semua pemain. Nah, semua pemain untuk tim dan cadangan sudah terpilih. Kemudian pilih drill. Dan untuk latihan ini kita bisa menggunakan drill latihan dengan intensitas sangat mudah. Jadi latihan ini khusus untuk meningkatkan bonus latihannya saja guys. Karena jika kita menggunakan drill latihan ini setiap hari tanpa drill latihan lain, otomatis pemain tidak akan meningkatkan atribut yang sesuai dengan posisinya masing-masing guys. Oke, pemanasan, kemudian analisis video dan drill keterampilan, masing-masing 2 atribut terpilih dengan intensitas sangat mudah. Dan jangan lupa kamu harus klik dapatkan bonus latihan di sini untuk mendapatkan 40% bonus tim dan 10% bonus individu, karena ini cukup penting teman-teman. Seperti biasa, tonton iklannya hingga selesai. Oke guys, iklan berhasil ditonton dan pemain sudah mulai berlatih. Kita lihat, dan sekarang teman-teman bisa melihat di sini bahwa bonus latihan menyerang, pertahanan, penguasaan, dan kondisi masing-masing sudah di angka 10% guys. Jadi sangat mudah sekali cara melatihnya. Dan ada juga kadang-kadang teman-teman yang bilang kalau bang itu melatihnya melelahkan, mendingan pakai drill latihan yang intensitasnya sangat mudah. Oh iya bang, saya juga ngerti, tapi dari situ kita tidak akan meningkatkan atribut yang
pemain butuhkan. Jadi nanti tidak efektif guys. Tapi misalkan kamu melatih pemain secara individu, mungkin bisa menggunakan di latihan ini setiap hari. Tapi saran saya sih mendingan jangan guys. Kalau sebulan full kamu menggunakan latihan ini untuk menjadi latihan resmi kamu, ya siap-siap aja. Jadi peningkatan pemain itu tidak cukup stabil guys. Jadi saran saya di latihan dengan intensitas sangat mudah ini, mending untuk dijadikan latihan penutup saja seperti ini. Oke, setelah melatih pemain, otomatis pemain sedikit kelelahan guys. Kamu bisa meningkatkannya dengan menonton iklan di sini. Pastikan kamu hanya meningkatkan pemain inti saja guys, dan beberapa pemain cadangan yang akan kamu mainkan jika kamu hadir saat pertandingan berlangsung. Oke, kamu bisa klik tanda plus di sini, lalu klik gratis. Tonton iklannya hingga selesai, pastikan hanya pemain inti dan beberapa pemain cadangan saja. Jadi kamu akan menyisakan beberapa iklan di sini untuk mendapatkan booster kondisi, dan kamu bisa menabungnya nanti setelah pertandingan selesai guys, atau setelah tidak ada pertandingan lagi hari ini. Kamu bisa lakukan cara ini setiap hari hingga akhir musim. Cara ini berguna untuk meningkatkan kualitas pertahanan, kualitas penguasaan, dan kualitas serangan tim kamu. Kemudian cara ini juga bisa dilakukan setiap hari agar pemain kamu bisa bermain stabil meskipun kamu tidak melatih pemain secara individu guys. Karena di latihan yang kita pilih sesuai dengan posisi pemain yang kita miliki. Oke guys, sekarang pemain inti saya dan beberapa pemain cadangan saya sudah sedikit pulih, dan kita bisa mendapatkan kondisi gratis beberapa jam lagi. Dan hari ini jadwal tim saya tidak cukup padat, jadi cukup jauh. Saya akan meningkatkan bonus istirahat dari gratisan saja guys, biarkan meningkat dengan sendirinya, cukup di angka 80%-an. Oke guys, seperti itulah cara melatih pemain setiap hari versi NN Top 11. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah request, terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai, dan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.